Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Coba Islam yang dirahmati Allah, pernahkah kita membayangkan betapa perihnya hati seorang putri yang ditinggal wafat ayahandanya, sosok yang bukan hanya pemimpin, tapi juga utusan Allah. Lalu, tak lama setelah itu ia harus menerima kenyataan bahwa apa yang dulu dikelola ayahandanya tak lagi bisa dimiliki keluarganya. Inilah kisah Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha dan tuntutan terhadap warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi salah satu peristiwa paling menyayat dalam sejarah awal Islam. Namun kisah ini bukan sekadar tentang warisan. Ini adalah cerita tentang keikhlasan, ketaatan pada sabda Nabi, dan ujian persaudaraan yang menggetarkan jiwa. Bagaimana mungkin para sahabat yang begitu mencintai Rasulullah bisa berada di persimpangan yang begitu pelik? Sebelum kita lanjutkan kisah ini, kami mengajak dengan penuh hormat dan kelembutan. Mohon luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol like dan subscribe. Dukungan sederhana dari Anda sangat berarti bagi channel Coba Islam yang berusaha menghadirkan kembali kisah-kisah sejarah Islam dengan riwayat sahih dan penuh hikmah. Like dan subscribe itu gratis, tapi insya Allah bernilai pahala. Ia menjadi saksi bahwa Anda ikut serta dalam menyebarkan cahaya Islam ke seluruh penjuru. Semoga setiap klik yang Anda lakukan menjadi amal jariah yang terus mengalir, menjadi saksi kecintaan Anda kepada warisan perjuangan Nabi dan para sahabat. Mari kita mulai kisah ini dengan hati yang lapang, pikiran yang jernih, dan niat mencari ilmu serta ridha Allah. Semilir angin sore menyusup pelan ke penjuru kota Madinah, membawa kabar duka yang mengguncang jiwa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Sejak kemarin, setiap sudut kota diselimuti isak tangis tertahan dan kepiluan yang belum sepenuhnya dapat dipahami. Di kediaman Aisyah, tubuh suci Rasul terbaring, dikelilingi oleh para keluarga terdekat, termasuk Ali bin Abi Thalib, sejumlah anggota Bani Hashim, serta para istri beliau. Mereka tengah mempersiapkan kain kafan dan air untuk memandikan jasad mulia sang Nabi. Di pelataran Masjid Nabawi, para sahabat dari golongan Muhajirin dan Ansyar berkumpul. Sebagian masih syok, belum sanggup menerima kenyataan bahwa Rasulullah benar-benar telah tiada. Umar bin Khattab sempat menolak mempercayai kabar ini. Ia bersikeras bahwa Nabi hanya pergi sejenak menemui Tuhannya, sebagaimana dahulu Nabi Musa alaihi salam pernah pergi. Namun Abu Bakar datang membacakan satu ayat dari Al-Quran Surah Ali Imran ayat 144. Muhammad itu hanyalah seorang Rasul. Telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu akan berbalik ke belakang menjadi kafir? Seketika tubuh Umar melemah, kesadarannya tumbuh bahwa Nabi memang benar telah meninggalkan dunia. Sementara kesedihan menyelimuti hati para mukminin, di sisi lain kaum Ansyar, khususnya dari suku Aus dan Khazraj, telah memikirkan masa depan kota ini setelah wafatnya sang Rasul. Mereka segera berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, membahas siapa yang layak menjadi pemimpin baru agar perjalanan dakwah tidak terhenti. Saat itu Umar, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan para sahabat lainnya masih larut dalam duka. Mereka tidak menyangka bahwa kaum Ansyar telah melangkah lebih dulu. Ketika kabar sampai bahwa Ansyar ingin mengangkat Sa'id bin Ubaidah sebagai pemimpin, Umar pun terbangun dari kesedihannya. Kita tak bisa hanya diam, ini menyangkut umat dan masa depannya, tegasnya. Maka dimulailah peristiwa penting di Saqifah Bani Sa'idah, sebuah momen yang nyaris membawa Islam muda pada titik genting perpecahan. Di tengah isak tangis yang menggema, Umar bin Khattab meneguhkan hatinya. Kini ia benar-benar yakin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Namun apa langkah selanjutnya? Belum sempat Umar merenung lebih jauh, kabar cepat menyebar. Kaum Ansyar telah berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Disebutkan bahwa mereka berencana menyerahkan kepemimpinan kepada Sa'ad bin Ubadah. Umar terdiam sejenak, menggigit bibirnya, memikirkan situasi genting. Tidak satu pun dari kaum Quraisy hadir di sana. Ini pertanda serius. Tanpa membuang waktu,
Umar segera menghampiri Abu Ubaidah bin Jarrah, seorang sahabat yang dikenal dengan gelar Aminu Hadzihil Ummah, orang yang dipercaya umat. Mengapa kepadanya? Karena Umar teringat sabda Rasulullah yang penuh pujian terhadap Abu Ubaidah. Dalam benaknya Umar mulai mempertimbangkan, mungkin justru Abu Ubaidah lah yang paling layak memikul tanggung jawab besar ini. Dengan langkah mantap, Umar mendekati sahabatnya itu, meski masih menahan duka yang menyesakkan dada. "Bentangkan tanganmu, wahai Abu Ubaidah. Aku akan membayatmu. Engkaulah orang kepercayaan umat ini." Sebagaimana disabdakan Rasulullah, ucapnya dengan suara penuh tekad. Abu Ubaidah menatap Umar dalam diam. Keduanya sama-sama memendam kesedihan yang mendalam atas wafatnya Nabi. Sejenak mereka saling berpandangan, sebelum akhirnya Abu Ubaidah menjawab pelan, "Sejak engkau memeluk Islam, tak pernah kulihat engkau tergelincir, wahai Umar. Tapi bagaimana bisa engkau membayatku, padahal ada Abu Bakar yang jelas lebih berhak?" Jawaban Abu Ubaidah menembus logika Umar. Tentu saja Abu Bakar telah diutamakan oleh Rasulullah. Bukankah saat sakit, beliau memilih Abu Bakar untuk menjadi imam salat menggantikannya? Umar terdiam, merasa tersentuh oleh kebenaran itu. Namun dialog belum selesai ketika kabar baru menyusul. Ansyar sudah siap mengambil keputusan di Saqifah. Waktu semakin sempit, Umar pun menatap Abu Ubaidah dengan pandangan serius. Ini tidak bisa ditunda. Umar segera mengutus seseorang untuk memanggil Abu Bakar dari rumah Aisyah. Saat itu Abu Bakar sedang mendampingi jenazah Rasulullah, membantu mempersiapkan segala keperluan pemakaman bersama Ali bin Abi Thalib dan keluarga Nabi. Ketika utusan datang membawa pesan, Abu Bakar berkata, "Aku sedang disibukkan dengan tugas memandikan dan mengafani. Ini amanah besar." Namun, utusan itu kembali menyampaikan pesan mendesak dari Umar. "Ada urusan penting yang membutuhkan kehadiranmu segera." Abu Bakar lalu berpaling kepada Ali dan keluarga Nabi, lalu berkata pelan, "Maafkan aku harus pergi sebentar. Ini perkara mendesak." Ali menatapnya dalam diam, dengan sorot mata heran, namun akhirnya mengangguk setuju. Abu Bakar bukanlah sosok yang ringan meninggalkan jenazah Rasulullah SAW, kecuali dalam keadaan yang benar-benar mendesak. Dengan hati yang berat, ia berpamitan, melangkah perlahan, menembus kerumunan para sahabat di Masjid Nabawi, hingga akhirnya bertemu dengan Umar bin Khattab. Setibanya di hadapan Umar dan Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Bakar bertanya dengan nada serius, "Apa gerangan hingga aku dipanggil, sementara jenazah Rasulullah masih dalam persiapan pemakaman?" Umar dengan raut wajah cemas segera menjawab, "Engkau mungkin belum mengetahui, wahai Abu Bakar. Kaum Ansyar telah berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka bermaksud menyerahkan kepemimpinan kepada Sa'ad bin Ubadah. Bahkan sebagian dari mereka mengusulkan satu pemimpin dari golongan kami, satu lagi dari Quraisy." Abu Bakar terkejut mendengar kabar tersebut. Ia menyadari sepenuhnya bahwa ini adalah perkara besar yang menyangkut kepemimpinan umat Islam. Tidak mungkin ditunda hingga jenazah dimakamkan, apalagi jika sampai muncul dua pemimpin dari dua kelompok berbeda. Itu bisa memecah belah barisan kaum muslimin. Tanpa ragu sedikit pun, Abu Bakar menyatakan sikapnya. "Kalau begitu, mari kita segera menuju Saqifah. Keluarga Rasulullah sedang menyempurnakan urusan pemakaman, itu tanggung jawab mereka. Sementara kita bertiga harus segera menyelesaikan persoalan penting ini. Kita tidak boleh menunda lebih lama." Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah melangkah cepat menyusuri jalan-jalan sempit kota Madinah. Di sepanjang perjalanan, isak tangis masih terdengar dari berbagai penjuru. Duka atas wafatnya Rasulullah SAW belum mereda. Pada suatu titik, mereka berpapasan dengan Asim bin Adi dan Uwaim bin Sa'idah, dua tokoh dari kalangan Ansyar yang menghadang langkah mereka. Asim berkata dengan wajah cemas, "Kembalilah, kalian tidak akan memperoleh apa yang kalian harapkan di Saqifah." Uwaim pun menambahkan, "Jangan temui mereka, selesaikan dulu urusan kalian." Namun Umar bin Khattab menoleh dengan sorot mata tajam. Ia menjawab tegas, "Kami tidak akan menghindari mereka."
Justru ini adalah kewajiban yang tak boleh kami abaikan. Tanpa menunggu jawaban, ketiganya melanjutkan langkah. Hati mereka masih diselimuti kesedihan atas wafatnya Nabi, bercampur kecemasan akan apa yang sedang terjadi di Saqifah. Bagaimana jika kaum Ansyar telah mengambil keputusan bulat yang tak bisa diganggu-gugat? Ketika ketiga tokoh dari Quraisy itu tiba di Saqifah, suasananya terasa menegangkan. Sejumlah tokoh Ansyar terlihat berkumpul mengelilingi Sa'ad bin Ubadah, yang kala itu tengah terbaring sakit. Kehadiran Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah mengejutkan mereka, hingga seketika percakapan pun terhenti. Umar mengamati sekeliling, menyadari bahwa keputusan akhir belum diambil. Ia berbisik pada salah seorang dari kalangan Ansyar, "Mengapa Sa'ad berselimut?" Orang itu menjawab pelan, "Beliau sedang sakit parah." Abu Bakar pun duduk di tempat yang tersedia. Napasnya masih tersengal karena baru saja bergegas, matanya menatap wajah-wajah Ansyar yang masih memerah karena tangis, namun tampak penuh semangat mempertahankan hak kepemimpinan. Umar dan Abu Ubaidah berdiri bersiaga di sisi kanan dan kirinya. Inilah majelis paling menentukan, gumam Umar dalam hati. Jenazah Rasulullah belum dimakamkan, tetapi persoalan kepemimpinan sudah mendesak. Bayangan yang menakutkan melintas di benak mereka. Bagaimana jika Ansyar tetap bersikeras mengangkat Sa'ad sebagai pemimpin, sementara Quraisy menolaknya? Pasukan Usamah bin Zaid pun masih berada di kota dengan perlengkapan tempur lengkap. Bukankah ada kemungkinan konflik bersenjata pecah sebelum jenazah Nabi dimakamkan? Abu Bakar menarik napas panjang, berdoa dalam hati, "Ya Allah, jangan biarkan ini menjadi fitnah yang menghancurkan umat. Lapangkanlah hati kami semua." Sementara itu, beberapa tokoh Ansyar terlihat saling berbisik. Quraisy telah datang. Apakah kita tetap akan mengusulkan Sa'ad bin Ubadah? Sebagian mulai bimbang, namun sebagian lainnya tetap teguh dengan pendirian mereka. Di tengah ketegangan yang menyelimuti Saqifah, Umar bin Khattab sempat membisikkan sesuatu pada Abu Ubaidah bin Jarrah. "Bentangkan tanganmu, wahai Abu Ubaidah. Aku ingin membaiatmu. Engkau adalah sosok yang dipercaya umat ini." Namun Abu Ubaidah kembali menolaknya dengan tenang. Ia berkata, "Bagaimana mungkin aku menerima sementara Abu Bakar ada di sini? Sejak awal, aku tak pernah merasa layak mendahului beliau." Umar hanya mengangguk pelan, menahan desakan dalam hatinya. Di tengah situasi yang hampir memanas, tampaknya Abu Bakar hendak angkat bicara. Umar pun memilih diam, karena ia tahu, tutur kata Abu Bakar selalu lebih lembut dan menenangkan. Menurut riwayat, Abu Bakar memulai pidatonya dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ia menyampaikan penghormatan kepada kaum Ansyar atas jasa dan perjuangan mereka. Namun dengan lembut, ia juga menegaskan hak kaum Muhajirin, khususnya dari kalangan Quraisy dalam kepemimpinan. Abu Bakar berbicara perlahan, kata-katanya terukur, dan pandangannya menyapu wajah-wajah para tokoh Ansyar. "Wahai saudara-saudara kaum Ansyar, siapa yang dapat menyangkal jasa kalian dalam membela agama Allah dan mendampingi nabinya? Namun kalian pun mengetahui bahwa Rasulullah telah mewasiatkan bahwa kepemimpinan berada di tangan kaum Muhajirin." Beliau melanjutkan, "Ini bukan karena kami ingin mengabaikan kalian. Kami para amir dan kalian adalah wazir, penasihat utama. Kami tidak akan mengambil keputusan tanpa musyawarah bersama kalian." Ucapan itu bagai tamparan lembut yang meruntuhkan tembok kecurigaan. Abu Bakar memuji keutamaan kaum Ansyar, namun tetap menegaskan sabda Nabi tentang kepemimpinan Quraisy. Mulailah terdengar bisik-bisik setuju dari sebagian kalangan Ansyar. Namun tiba-tiba, seorang tokoh Ansyar berdiri dan berbicara lantang, "Kami adalah Ansyarullah. Kami tentara Islam, penduduk asli kota ini. Kami yang menolong Nabi saat diusir dari Makkah. Sedangkan kalian kaum Muhajirin hanyalah sekelompok kecil di mata kami. Apakah sekarang kalian hendak mengambil hak kami?" Umar bin Khattab hampir tersulut mendengar tuduhan itu, namun ia masih menahan diri. Sementara Abu Bakar tetap tenang. Ia kembali berkata, "Bukan begitu maksud kami. Kami tidak merampas apapun. Tetapi kaum Arab hanya mengakui kepemimpinan dari Quraisy karena Nabi berasal dari Quraisy.
biarlah kami sebagai amir dan kalian sebagai wazir, marilah kita bersatu. Namun muncul sosok Hubab bin Al-Munzir, seorang Ansyar yang dikenal lantang. Ia menyampaikan penolakan dengan nada keras. Wahai kaum Ansyar, jangan mundur, pertahankan hak kita. Jika perlu, usir kaum Muhajirin dari kota ini. Kita memiliki kelebihan. Mengapa harus menyerah? Dari kita satu amir dan dari mereka satu amir. Wajah Umar memerah menahan amarah. Dalam situasi lain, mungkin ia sudah membalas dengan sikap keras. Tapi Abu Bakar cepat memberi isyarat agar Umar tetap tenang. Abu Bakar tak ingin emosi memperkeruh suasana yang sudah genting. Namun suasana kian memanas. Dari sudut ruangan terdengar bisikan, mari kita angkat senjata. Umar segera siaga, khawatir bara emosi berubah menjadi pertumpahan darah. Melihat ketegangan yang mulai sulit dikendalikan, Umar merasa perlu angkat suara. Dengan nada tegas, Umar berkata, "Tidak mungkin ada dua kemudi dalam satu perahu. Bangsa Arab tidak akan mengakui kepemimpinan selain dari Quraisy, karena Rasulullah pun berasal dari mereka. Kalian memang para penolong agama, tapi posisi kepemimpinan harus dari kalangan Nabi. Siapa yang menentang hal ini, berarti sedang menjerumuskan umat dalam bahaya besar." Ucapan itu membuat Hubab bin Al-Munzir semakin murka. Ia melontarkan ancaman keras, bahkan dikabarkan sempat menggenggam senjatanya. Umar pun bersiap menantang. Namun sebelum keadaan memburuk, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah segera bertindak. Dengan suara damai, Abu Ubaidah menengahi, "Wahai kaum Ansyar, bukankah kalian yang pertama menyambut Islam? Janganlah sekarang kalian menjadi yang pertama membuka pintu perpecahan." Kalimat ini menusuk ke relung hati banyak Ansyar, membangkitkan ingatan mereka pada peristiwa Bai'at Aqabah dan awal perjuangan Islam. Kemudian Bashir bin Sa'ad bangkit dengan suara yang menggetarkan. "Kami menolong Rasulullah bukan untuk mengejar kekuasaan dunia. Harapan kami hanya pahala dari Allah. Maka jangan kita kejar kepemimpinan, tunduklah pada kebenaran yang datang dari kalangan Quraisy." Perlahan suasana mulai mencair, condong mendukung kaum Muhajirin. Abu Bakar memandang sekeliling lalu menyampaikan tawaran bijaknya. "Wahai saudara-saudara, jika kalian berkenan, inilah Umar dan Abu Ubaidah. Pilihlah salah satu dari mereka untuk kalian baiat." Namun yang terjadi justru menyentuh hati semua yang hadir. Umar dengan cepat maju, menggenggam tangan Abu Bakar dengan mata berkaca-kaca dan suara bergetar. "Tidak, kami tidak ingin mendahuluimu. Engkaulah yang ditunjuk Nabi memimpin salat saat beliau sakit. Engkaulah sahabat terdekat beliau. Engkaulah yang paling layak menggantikannya. Bentangkan tanganmu." Umar pun membayat Abu Bakar, disusul oleh Abu Ubaidah. "Demi Allah, engkau lebih utama dari kami, wahai Abu Bakar. Kami baiat engkau sebagai pemimpin kami." Beberapa tokoh Ansyar mulai mengulurkan tangan mereka, diiringi air mata haru. Usaid bin Hudair, pemimpin kabilah Aus, juga angkat suara membujuk kaumnya. "Lebih baik kita bergabung dengan kaum Quraisy." Ucapannya membuat banyak yang luluh. Suasana berubah cepat, hingga satu persatu menyatakan baiat. Sa'ad bin Ubadah, yang sedang sakit dan terbaring lemah, tidak banyak bersuara. Ia pun akhirnya tak mampu menolak gelombang yang telah bergerak. Di tengah kerumunan yang semakin padat dan riuh, Umar sempat berseru lantang, namun Abu Bakar dengan bijak segera menenangkannya. "Wahai Umar, tenangkanlah dirimu. Memang benar Sa'ad bin Ubadah disebut-sebut tetap menolak untuk membaiat. Ia memilih menahan diri, tidak bergabung dalam baiat, meski tidak pula melakukan pemberontakan terbuka. Di kediamannya, ia bersikap tegas, bahkan sempat melontarkan ancaman. Lebih baik aku lepaskan anak panah ini kepada kalian." Namun, karena mayoritas kaum Ansyar dan Muhajirin telah sepakat, gejolak itu perlahan mereda. Sa'ad pun tidak melanjutkan sikap kerasnya menjadi perlawanan nyata. Menjelang malam, Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah kembali ke Masjid Nabawi. Di sana orang-orang telah berkumpul menanti kabar dengan hati hancur karena kehilangan Rasulullah. Ketika mendengar bahwa Abu Bakar telah dibaiat di Saqifah, muncul pertanyaan di kalangan kaum muslimin.
kapan akan digelar baiat umum. Keesokan harinya, baiat umum pun dilangsungkan di Masjid Nabawi. Di waktu yang bersamaan, keluarga Rasulullah mempersiapkan jenazah beliau untuk dimandikan. Sebagian kalangan berpendapat bahwa peristiwa Saqifah berlangsung terlalu cepat, namun Umar memberikan penegasan, umat tidak boleh dibiarkan tanpa pemimpin, bahkan walau hanya 1 hari. Dalam berbagai sumber sejarah, tergambar betapa gentingnya situasi saat itu. Rasulullah belum sempat dimakamkan, namun di luar rumah Aisyah telah terjadi pergolakan politik. Pasukan Usamah masih berjaga di Madinah, dan baik kaum Muhajirin maupun Ansyar berada dalam keadaan bersenjata lengkap. Sedikit saja percikan konflik bisa memicu perang saudara. Andai bukan Abu Bakar, sahabat terdekat Rasulullah yang dikenal lembut dan bijaksana, bisa jadi rapat di Saqifah berubah menjadi pertikaian. Bila kaum Ansyar bersikeras mengangkat Sa'ad bin Ubadah sementara kaum Quraisy menolak, Madinah mungkin akan dilanda kekacauan sebelum jenazah Nabi sempat dimakamkan. Namun, kehendak Allah menyatukan hati mereka. Ketepatan langkah Abu Bakar dalam merangkul kaum Ansyar, didukung oleh ketegasan Umar, berhasil meredakan ketegangan. Maka, keputusan tentang khalifah pertama pun ditetapkan tanpa menumpahkan darah. Meski Sa'ad bin Ubadah tidak ikut serta dalam baiat, ia juga tidak melakukan penolakan secara terbuka yang bisa menggoyahkan kepemimpinan. Kecermatan Abu Bakar di Saqifah mencerminkan kualitas negarawan sejati. Ia mengawali pembicaraan dengan memuji dan menghargai jasa kaum Ansyar. Ia mengingatkan pada sabda Nabi bahwa kepemimpinan berada di tangan Quraisy. Bahkan, ia sempat menawarkan Umar dan Abu Ubaidah untuk dibaiat sebelum akhirnya diarahkan kembali kepada dirinya sendiri. Umar, yang sebelumnya dikenal berwatak keras, justru menjadi sosok yang dengan tulus menyerahkan baiat kepada Abu Bakar. Bila Umar bersikeras menggunakan pendekatannya yang tajam, suasana bisa saja makin memanas. Meski beberapa kali sempat beradu argumen dengan Hubab bin Al-Munzir, Umar tetap mampu menahan diri. Abu Ubaidah pun menunjukkan sikap bijak. Ia menenangkan Umar sembari mengingatkan kaum Ansyar agar tidak menjadi penyebab kericuhan. Kebijaksanaan yang ditunjukkan Abu Ubaidah ini menjadi penyejuk di tengah memuncaknya ketegangan. Setelah Abu Bakar dibaiat secara resmi di Masjid Nabawi, para sahabat pun segera kembali memusatkan perhatian pada urusan yang lebih mendalam, yakni pemakaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kini mereka merasa tenang. Tanggung jawab kepemimpinan telah ditetapkan dengan jelas. Keluarga Nabi termasuk Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muthalib, Fadl bin Abbas, dan para kerabat lainnya melanjutkan tugas suci memandikan dan mengafani Rasulullah. Linangan air mata membasahi kain kafan. Betapa dalam cinta mereka kepada beliau, namun cinta itu tidak membuat mereka lalai terhadap amanah besar umat. Akhirnya jenazah Rasulullah dimakamkan di kamar Aisyah, setelah para sahabat dari berbagai kalangan menyalatkan beliau secara bergiliran. Suasana pun diliputi kesedihan mendalam. Tangis pecah ketika tanah menutup liang lahat sang Nabi terakhir. Saqifah Bani Sa'idah menjadi saksi sejarah tentang sebuah momen krusial di tengah duka yang belum reda. Saat tubuh suci Rasulullah belum dikebumikan, umat Islam telah diperhadapkan pada bahaya perpecahan. Saat itu Umar dan Abu Ubaidah masih terhanyut dalam kesedihan. Mereka belum mengetahui bahwa kaum Ansyar telah lebih dulu bergerak. Syukurlah kabar itu sampai tepat waktu. Umar segera memanggil Abu Bakar dan mereka bertiga pun menuju Saqifah. Jika saja Abu Bakar tidak hadir di sana, sosok negarawan yang tenang dan terpercaya di sisi Nabi, mungkin hasilnya akan sangat berbeda. Bisa jadi terjadi perpecahan kepemimpinan. Mungkin akan muncul dua amir. Atau lebih buruk, konflik bersenjata dapat meledak. Bahkan bisa jadi, Islam yang baru tumbuh justru runtuh sebelum menyinari Jazirah Arab. Namun sejarah membuktikan Abu Bakar tampil menenangkan. Ia meredakan hati kaum Ansyar bukan dengan amarah, tapi dengan keteduhan kata-kata. Ucapannya halus, namun penuh wibawa. Hingga akhirnya, satu nama disepakati. Dialah Abu Bakar, khalifah pertama.
Pengangkatan Abu Bakar sebagai pemimpin kaum muslimin menjadi tonggak penting dalam perjalanan Islam. Dari sanalah umat tidak terlarut dalam kesedihan yang mendalam, tetapi mampu bangkit menjaga persatuan. Inilah pelajaran besar dalam sejarah. Menyatukan barisan lebih penting daripada perbedaan kabilah. Tidak membiarkan kekosongan kepemimpinan walau sekejap. Membangun keharmonisan antara Muhajirin dan Ansyar, serta teguh memegang pesan Nabi bahwa para pemimpin berasal dari kalangan Quraisy. Semua itu terjadi sementara di rumah, Ali bin Abi Thalib dan keluarga Nabi masih mencucurkan air mata. Duka dan cinta mereka tidak menghambat pelaksanaan tugas politik umat. Dan di sisi lain, para sahabat yang mengurus urusan kepemimpinan pun tidak melupakan kewajiban terhadap jenazah Rasulullah. Inilah cermin kedewasaan umat pertama dalam menyelaraskan tanggung jawab spiritual dan sosial politik. Begitulah kebijaksanaan para sahabat, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menyeimbangkan antara keyakinan dan tindakan, antara kesedihan dan tanggung jawab. Dari sinilah peristiwa di Saqifah Bani Sa'idah mencapai puncaknya dengan terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah, menyelamatkan umat Islam dari potensi pecahnya perang saudara. Seharusnya generasi setelah mereka mengambil pelajaran. Sebesar apapun luka batin yang dirasakan, urusan kepemimpinan umat tidak boleh dibiarkan kosong. Semoga Allah meridai para sahabat yang rela menahan tangis demi menjaga kejayaan agama ini. Keesokan paginya, Madinah diguncang kabar mengejutkan. Abu Bakar telah dibayat di Saqifah, meskipun awalnya hanya dihadiri oleh beberapa tokoh dari kalangan Muhajirin dan Ansyar seperti Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kini untuk mengukuhkan keputusan tersebut di hadapan umat, dilangsungkanlah baiat secara terbuka di Masjid Nabawi. Banyak sahabat yang malam sebelumnya tidak mengetahui kabar itu. Sebagian bahkan masih diliputi kegelisahan. Mengapa begitu terburu-buru? Bukankah jenazah Rasulullah belum dikebumikan? Namun seiring waktu, mereka mulai menyadari kondisi yang genting. Duka memang belum berlalu, namun kekosongan kepemimpinan justru berisiko menimbulkan kericuhan besar. Peristiwa di Saqifah memperlihatkan betapa mudahnya potensi perpecahan muncul antara Muhajirin dan Ansyar. Kini, baiat umum menjadi momen penentu. Kaum muslimin dengan mata sembab dan hati yang masih tergores, bergegas menuju Masjid Nabawi, tempat suci yang dulu mereka sambut dengan kehadiran Nabi, kini hanya menyisakan kenangan. Abu Bakar, yang pada malam sebelumnya telah disepakati sebagai pemimpin, kini bersiap menyampaikan pidato di hadapan umat. Hatinya sendiri belum pulih dari duka mendalam, namun ia menyadari tanggung jawab telah berada di pundaknya. Di sisinya, Umar memberikan keteguhan. Dengan suara berat menahan haru, Umar berkata, "Engkaulah Khalifah Rasulullah. Tenangkan dirimu, sampaikanlah perkataan yang baik. Umat ini sedang terluka, tapi mereka butuh pegangan." Abu Bakar memandang sahabatnya itu, dada dipenuhi kesedihan, namun dengan keyakinan yang tak goyah. Bersama Umar dan para sahabat lainnya, ia pun melangkah memasuki Masjid Nabawi. Di dalam, para sahabat telah berkumpul. Ada yang duduk diam bersandar ke tiang-tiang masjid, ada yang berdiri menunduk, dan tak sedikit yang masih tersedu-sedu. Wajah mereka menunjukkan duka yang dalam. Ketika Abu Bakar dan rombongannya tiba, terdengar suara lirih bergema dari seluruh penjuru masjid, gumaman yang penuh kerinduan dan harapan. Abu Bakar telah dipilih dalam peristiwa di Saqifah. Namun benarkah itu telah sah sepenuhnya? Sebagian orang menantikan sikap dari tokoh-tokoh penting lain, terutama Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muttalib, Zubair bin Awam, serta sejumlah keluarga Nabi dan sahabat senior yang tidak hadir pada malam sebelumnya. Saat itu, tak semua langsung terlihat di Masjid Nabawi. Banyak dari mereka yang masih berada di rumah Aisyah, fokus mengurus jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski begitu, mayoritas kaum muslimin mulai berdatangan ke masjid. Mereka ingin mengetahui kejelasan, bukan sekadar untuk menyatakan setuju atau tidak, tetapi lebih karena mereka merasa ini momen yang menentukan. Di tempat yang biasa digunakan Rasulullah untuk menyampaikan khutbah,
Abu Bakar kini berdiri mengambil posisi itu. Ia menarik napas dalam-dalam, menahan air mata yang nyaris tumpah. Ia sadar, tempat ini dahulu diisi oleh Nabi yang begitu mulia. Dengan mata yang berkaca, perlahan Abu Bakar berdiri dan mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Seruan itu disambut oleh seluruh jamaah yang juga ikut bersyahadat. Suasana pun dipenuhi isakan haru. Abu Bakar kemudian memberi kesempatan bagi siapapun yang belum membayat atau masih merasa ragu untuk menyampaikan pendapat. Namun, kebanyakan hanya diam. Mereka menunggu dengan khidmat apa yang hendak disampaikan oleh khalifah pertama ini. Abu Bakar pun mulai menyampaikan pidatonya. Singkat, namun sangat bermakna. Sebagaimana diriwayatkan dalam berbagai sumber, ia berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya aku telah dipilih untuk memimpin kalian. Padahal aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Bila aku berbuat baik, maka bantulah aku. Namun jika aku menyimpang, luruskan aku. Kejujuran adalah amanah, sedangkan dusta adalah bentuk pengkhianatan. Orang yang lemah di antara kalian adalah kuat dalam pandanganku, insya Allah, hingga aku menunaikan haknya. Dan orang yang kuat di antara kalian adalah lemah di mataku, insya Allah, hingga aku ambil hak darinya, untuk diberikan pada yang berhak. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad di jalan Allah, kecuali Allah akan menimpakan kehinaan pada mereka. Dan bila kemaksiatan menyebar di tengah masyarakat, maka Allah akan menurunkan musibah atas mereka. Maka taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun bila aku menyelisihi keduanya, maka tak ada kewajiban bagi kalian untuk taat padaku. Dirikanlah salat, niscaya rahmat Allah akan tercurah bagi kalian." Kata-kata itu menggema di seluruh penjuru masjid, tangis pun pecah. Ucapan Abu Bakar menyentuh relung hati para sahabat dan kaum muslimin. Ingatan mereka masih dipenuhi kenangan akan Rasulullah yang baru saja wafat. Kini, penerusnya berdiri menegaskan komitmen terhadap keadilan, ketaatan, dan tanggung jawab bersama. Beberapa wajah tertunduk dalam diam, menahan haru. Ada pula yang menutup mulut, tak kuasa menahan air mata yang jatuh mengalir. Usai pidato singkat itu, suasana masjid mendadak berubah. Gelombang kaum muslimin satu persatu maju ke hadapan Abu Bakar. Mereka mencium tangannya, sebagian memeluk, sebagian menyentuh lengannya, tanda baiat dan kesetiaan kepada pemimpin baru. Terdengar tangis yang tak tertahan, menggema dari berbagai arah. Sebagian memanggilnya dengan gelar baru, "Wahai Khalifah Rasulullah," sementara yang lain masih menyebut dengan penuh hormat, "Wahai Abu Bakar." Ketika baiat umum berlangsung, bisik-bisik mulai terdengar di tengah kerumunan. Pertanyaan muncul, bagaimana dengan Ali bin Abi Thalib? Bagaimana dengan keluarga Nabi yang lainnya? Banyak yang ingin tahu apakah mereka juga telah berbaiat. Sebab nama-nama besar seperti Abbas bin Abdul Muttalib, Fadl bin Abbas dan para Bani Hashim lainnya belum tampak. Sejumlah riwayat menyebut bahwa Ali bin Abi Thalib belum hadir dalam baiat umum karena saat itu sedang sibuk mengurus jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga dekat. Tanggung jawab tersebut tentu lebih mendesak daripada menghadiri forum politik. Maka wajar jika mereka menunda hadir di masjid. Dalam sebagian riwayat bahkan disebutkan bahwa Ali baru membaiat Abu Bakar setelah wafatnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yaitu sekitar 6 bulan kemudian. Namun versi lain menyebut penundaan itu hanya 40 hari. Sebagian sejarawan, seperti Al-Yaqubi, menyebut bahwa sejumlah sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansyar juga tidak serta-merta ikut berbaiat pada saat itu. Di antaranya adalah Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, Miqdad bin Aswad, Ammar bin Yasir, dan Ubay bin Ka'b. Meski mereka tidak langsung berbaiat, kebanyakan dari mereka pada akhirnya menerima keputusan tersebut. Meski masih menyimpan keberatan terhadap proses pemilihan di Saqifah yang terkesan terburu-buru. Namun demikian, baiat umum di Masjid Nabawi menjadi penanda diterimanya Abu Bakar sebagai khalifah oleh mayoritas kaum muslimin. Bila pun masih ada segelintir orang yang belum berbaiat, mereka tidak melakukan perlawanan terbuka. Keberatan-keberatan yang muncul bersifat pribadi dan tidak berkembang menjadi konflik
yang merusak persatuan umat. Di sisi lain, beberapa sumber sejarah juga mencatat adanya peristiwa yang cukup sensitif. Diceritakan bahwa Umar bin Khattab dan beberapa sahabat lainnya mendatangi rumah Fatimah Az-Zahra, tempat di mana Ali dan beberapa sahabat berkumpul. Dikisahkan bahwa Umar mengeluarkan ancaman keras agar mereka turut berbaiat. Dalam riwayat yang berbeda disebut bahwa Sayyidah Fatimah berdiri di depan pintu dan menegur mereka dengan keras, meminta agar tidak membuat keributan di rumah Nabi. Ada pula riwayat yang menyebut Fatimah menyatakan ancaman simbolik dengan berkata, "Akan kutampakkan rambutku," sebagai bentuk protes serius. Meski berbagai versi beredar, baik dari jalur Ahlus Sunnah maupun Syiah, satu hal yang pasti, tidak terjadi pemberontakan bersenjata dari kelompok manapun. Suasana memang sempat tegang, namun akhirnya para sahabat secara umum menyatakan sumpah setia kepada Abu Bakar sebagai khalifah. Mungkin masih ada beberapa yang tetap bertahan dengan pandangan berbeda, namun persatuan umat berhasil dijaga tanpa pertumpahan darah. Kini marilah kita cermati isi pidato Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ucapan beliau tidak hanya sekadar formalitas, tapi syarat makna. Beliau membuka dengan kerendahan hati, menyampaikan bahwa dirinya bukan yang terbaik di antara umat. Itu bukan semata-mata ungkapan tawadu, melainkan ajakan agar dirinya dikoreksi bila keliru, suatu bentuk kepemimpinan yang terbuka terhadap nasihat. Kemudian beliau menekankan bahwa kebenaran adalah amanah, sedangkan kebohongan merupakan bentuk pengkhianatan. Pesan ini mengingatkan pentingnya kejujuran dalam mengemban amanah kekuasaan. Abu Bakar juga menegaskan prinsip keadilan. Yang lemah tetap harus dibela dan yang kuat tetap harus dimintai tanggung jawab sesuai hak dan kewajibannya di mata syariat. Lebih jauh, beliau memberi peringatan kepada umat agar tidak meninggalkan jihad di jalan Allah. Sebab kaum yang mengabaikan perjuangan akan direndahkan oleh Allah. Beliau juga menyampaikan bahwa bila maksiat merajalela, maka azab bisa saja menimpa suatu kaum secara menyeluruh. Dan di akhir pidatonya, Abu Bakar memberi batas yang jelas bahwa ketaatan kepada pemimpin hanya berlaku selama pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Bila ia menyimpang, maka ketaatan itu gugur. Pidato yang ringkas namun penuh makna itu membuat jamaah tak kuasa menahan air mata. Kalimat-kalimatnya lembut namun tegas, membangkitkan kesadaran di tengah kesedihan. Takbir menggema, diselingi isak tangis yang menggetarkan lorong-lorong Masjid Nabawi. Seorang sahabat tampak menangis, lalu berbisik pada saudaranya, "Demi Allah, tak ada kata yang lebih bijak di saat seperti ini." Abu Bakar tampil sebagai pemimpin yang adil, rendah hati, namun tetap teguh memegang prinsip. Banyak yang tersentak, seolah baru tersadar bahwa duka atas wafatnya Rasulullah tidak boleh membuat mereka lengah terhadap kesinambungan risalah. Air mata masih terus mengalir, namun kini mereka menatap Abu Bakar di atas mimbar, sadar bahwa ia adalah khalifah Rasulullah. Sebagian sempat menoleh mencari Ali bin Abi Thalib yang belum tampak, tapi suasana yang mengharu biru membuat tak banyak yang sempat bertanya. Umar bin Khattab menenangkan jamaah, meminta agar mereka fokus memperkuat kesatuan umat. Lalu, seorang dari kerumunan bertanya, "Apakah kita akan menyebut beliau khalifah Rasulullah?" Dan semua yang hadir pun sepakat dengan panggilan itu. Hari perlahan beranjak siang. Usai baiat umum, perhatian umat bergeser ke rumah Aisyah. Di sana, jenazah Rasulullah SAW masih terbujur. Beberapa saat sebelumnya, proses pemandian dan pengkafanan telah diselesaikan oleh Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muttalib, dan beberapa kerabat dekat. Kota Madinah masih diliputi kabut duka. Suara Isa tangis terdengar dari berbagai penjuru. Seorang wanita dari kalangan Ansyar memeluk anaknya sambil menangis. Rasulullah telah wafat. Oh, betapa sunyinya Madinah kini. Sungguh kami kehilangan cahaya. Para sahabat dan kaum muslimin menyalatkan jenazah Nabi secara bergiliran tanpa satu pun imam. Karena beliau adalah imam umat, pemimpin semesta alam. Suasana begitu khidmat. Mereka masuk berkelompok, menunaikan salat jenazah, lalu keluar memberi giliran pada yang lain.
Di luar rumah, tangis dan doa bergema. Sementara itu, Abu Bakar, Umar, dan para tokoh lainnya berusaha menertibkan barisan dengan penuh ketenangan. Hati mereka pun masih luka, tapi mereka paham tugas menjaga umat kini ada di tangan mereka. Sore itu, suasana di sekitar kediaman Abu Bakar As-Siddiq terasa hening. Rumah itu kini berfungsi pula sebagai tempat pengurusan urusan umat, markas khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa sahabat berjaga di halaman depan dengan sikap hormat dan tenang. Tiba-tiba, tampak dua sosok yang sangat dihormati umat Islam, Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah. Keduanya datang melangkah perlahan namun pasti. Di antara sahabat yang berjaga terdengar bisikan lirih, Fatimah dan Abbas datang. Apakah mereka hendak membicarakan warisan Rasulullah? Salah satu sahabat hanya mengangguk pelan. Raut wajahnya menunjukkan kecemasan yang tak bisa disembunyikan. Fatimah melangkah dengan pandangan redup. Sejak wafatnya sang ayah, air mata seakan tak pernah benar-benar kering dari pelupuknya. Abbas menyertainya dengan ketegasan khas orang tua, meskipun tampak jelas bahwa duka di hatinya belum benar-benar sirna. Sementara itu di dalam rumah, Abu Bakar telah mendengar kabar tentang kedatangan mereka. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan hati. Di benaknya, Fatimah bukan hanya putri sahabat terdekat, melainkan putri Rasulullah, sosok yang paling dicintainya. Dan Abbas adalah paman dari Nabi yang sangat dihormati. Namun ia juga memikul amanah besar sebagai pemimpin umat. Setiap keputusan harus ditegakkan atas dasar keadilan, bukan sekadar kedekatan pribadi. Ketika Fatimah dan Abbas masuk ke ruangan, Abu Bakar segera berdiri menyambut dengan penuh penghormatan. Raut wajahnya menyiratkan duka yang sama. Ia menjabat tangan keduanya, lalu dengan suara pelan berkata, "Wahai Fatimah, wahai Paman Abbas, semoga rahmat Allah senantiasa menyertai kalian. Apa yang bisa hamba bantu?" Fatimah memandang ke arah Abbas, seolah meminta sang paman untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka. Abbas pun melangkah maju, lalu berbicara dengan suara tenang, namun mantap. "Wahai Abu Bakar, kami datang untuk menyampaikan satu hal penting. Kami memohon hak warisan Rasulullah, tanah Fadak, dan sebagian kepemilikan di Khaybar. Itu adalah peninggalan yang menurut kami menjadi hak keluarga beliau." Fatimah menambahkan dengan suara pelan yang disertai isak, "Ayahku telah berpulang ke hadirat Allah. Kami tidak menuntut harta untuk bermegah-megahan, namun untuk kelangsungan keluarga beliau, demi masa depan Hasan, Husain, dan keturunan Nabi yang lainnya." Beberapa sahabat yang mendengar perbincangan itu menunduk, ada pula yang menahan napas. Mereka tahu, tanah Fadak adalah wilayah yang diberikan kepada Rasulullah tanpa perang, hasil dari perjanjian damai. Begitu pula sebagian dari Khaybar yang masuk dalam bagian kepemilikan pribadi Rasulullah dari hasil pembagian pasca peperangan. Lalu muncul pertanyaan yang sangat penting. Jika harta itu benar warisan, bagaimana pandangan syariat terkait peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Abu Bakar menunduk sejenak, menyusun kata-kata dengan hati-hati. Ia lalu memberi isyarat lembut kepada Fatimah dan Abbas untuk duduk. Wajahnya tampak berat, napasnya tertahan. Ia sadar apa yang akan disampaikan bukan perkara mudah, terutama kepada keluarga terdekat Rasulullah. Dengan suara yang bergetar karena menahan rasa, Abu Bakar berkata, "Wahai putri Rasulullah, wahai paman Rasulullah, demi Allah, tak ada hal yang lebih aku dambakan selain membuat hati kalian berdua ridha. Namun aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kami para nabi tidak mewariskan, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah." Fatimah menutup mulutnya, air mata mulai berlinang. Abbas menatap Abu Bakar dengan ekspresi terkejut, bahkan nyaris tak percaya. Suasana ruangan menjadi sunyi senyap, seolah seluruh dunia berhenti sejenak. Abu Bakar melanjutkan dengan nada suara yang penuh keteguhan, karena itu peninggalan Rasulullah tidak diwariskan sebagaimana harta biasa. Akan tetapi, keluarga beliau tetap berhak memanfaatkannya untuk keperluan mereka. Aku demi Allah tidak akan menyimpang sedikit pun
dari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Harta itu tetap dijaga untuk kemaslahatan umat. Fatimah mulai gemetar. Baginya, lahan Fadak selama ini adalah sumber nafkah yang dikelola Rasulullah untuk kebutuhan keluarganya. Kini setelah Nabi wafat, apakah semuanya akan berubah menjadi harta umum tanpa ada hak milik khusus bagi keluarga? Dengan suara lirih bercampur isak, Fatimah menyampaikan keberatannya. "Wahai Abu Bakar, ayahku adalah seorang Rasul, tapi beliau juga manusia. Tidakkah kami memiliki hak sebagai keluarga beliau? Bukankah Allah telah menetapkan bahwa warisan itu ada dalam syariat?" Abu Bakar memandangi Fatimah yang menunduk dalam kesedihan. Matanya juga basah. Ia tak ingin menyakiti hati putri yang paling dicintai Rasulullah. Tapi dalam hatinya, sabda Nabi itu sangat jelas. Dengan suara pelan namun tegas, ia menjawab, "Wahai putri Rasulullah, aku tidak bermaksud menolak hak kalian. Harta itu tetap dapat kalian gunakan. Namun kepemilikan penuh sebagaimana warisan pada umumnya tidak berlaku atas peninggalan para nabi. Aku hanya menjalankan apa yang telah disampaikan Rasulullah. Maafkan aku jika keputusan ini terasa menyakitkan." Fatimah terdiam. Wajahnya menyiratkan kekecewaan yang mendalam, mata berkaca-kaca. Abbas menatap Abu Bakar dengan pandangan dingin, tak berkata sepatah pun. Dalam hati mereka keputusan ini sangat berat. Tak ada yang meragukan keikhlasan dan kejujuran Abu Bakar. Namun bagi keluarga Bani Hashim, keputusan itu meninggalkan luka yang tak mudah terobati. Menurut sejumlah riwayat, Sayyidah Fatimah Az-Zahra merasa kecewa setelah pertemuan itu. Ia menjauh dan tidak lagi berbicara dengan Abu Bakar hingga akhir hayatnya. Bagi beliau, penolakan terhadap hak atas tanah Fadak terasa seperti penafian terhadap warisan ayahandanya. Di sisi lain, Abu Bakar tetap berpegang teguh pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa para nabi tidak mewariskan harta. Apa yang mereka tinggalkan adalah sedekah yang harus dikelola untuk kepentingan umat. Beberapa sahabat merasa sedih menyaksikan ketegangan ini. Mereka paham betapa mulianya kedudukan Fatimah di sisi Rasulullah dan menaruh penghormatan yang tinggi. Namun mereka juga memahami bahwa Abu Bakar tidak bertindak atas kehendaknya sendiri, melainkan atas dasar prinsip syariat yang diyakininya. Meskipun dalam hatinya Abu Bakar ingin memenuhi harapan keluarga Nabi, namun ia tidak berani mengambil keputusan yang bertentangan dengan ajaran yang telah ia dengar langsung dari lisan Rasulullah. Di sudut lain rumah, seorang sahabat membisikkan kekhawatirannya pada temannya. Fatimah sangat terpukul. Baru saja kehilangan ayah tercinta, kini harapan atas Fadak pun pupus. Rekannya hanya mengangguk, air mata menetes perlahan. Mereka tahu ini bukan sekadar soal harta, tapi tentang perasaan kehilangan dan keadilan menurut perspektif keluarga Nabi. Fatimah masih hidup selama kira-kira 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah. Namun dalam rentang waktu itu, menurut beberapa sumber terpercaya, ia tidak pernah lagi berinteraksi langsung dengan Abu Bakar. Kedua tokoh mulia ini tak sempat berdamai secara terbuka hingga akhir hayat Fatimah. Malam ketika Fatimah wafat, Ali bin Abi Thalib mengurus pemakamannya dengan sangat tenang dan sederhana. Disebutkan bahwa prosesi pemakaman dilakukan secara tertutup. Konon Abu Bakar tidak diberi kabar sebagai bentuk penghormatan terhadap keinginan Fatimah yang semasa hidupnya merasa tersakiti. Ali berdiri di sisi jenazah sang istri dengan hati yang penuh luka. "Wahai putri Rasulullah," bisiknya lirih, "musibah demi musibah menimpa kami. Baru saja ayahandamu berpulang, kini engkau pun menyusul. Sungguh, kesedihan ini tak sanggup kuucapkan." Tangis pun pecah, mengiringi kepergian wanita paling mulia di sisi Rasulullah. Bagi Ali, kepergian Fatimah bukan sekadar kehilangan seorang istri, tapi juga hilangnya kekuatan batin yang selama ini menopangnya. Di tengah kondisi umat yang masih belum stabil, duka itu terasa makin berat. Sebagian kalangan mengaitkan bahwa sikap Ali yang tidak langsung berbaiat kepada Abu Bakar berkaitan dengan persoalan tanah Fadak. Namun banyak pula ulama dan ahli sejarah yang memandang hal itu bukan soal warisan semata. Ada yang menilai bahwa keluarga Bani Hashim memiliki pandangan bahwa mereka lebih layak dalam urusan kepemimpinan umat,
Ada pula yang menyebut Ali sibuk mengurus pemakaman Rasulullah dan menjaga keluarga. Riwayat juga menyebut Abu Bakar pernah menegaskan kepada Fatimah dan Abbas, "Aku tidak menahan harta itu karena ingin menguasai. Demi Allah, aku hanya menjaga agar apa yang ditinggalkan Rasulullah tetap digunakan untuk kemaslahatan bersama. Kalian tetap bisa mengambil manfaat dari harta itu, tapi bukan sebagai warisan dalam arti kepemilikan penuh." Hal ini bukan berarti Abu Bakar mengambil hak secara sepihak, melainkan berusaha menyesuaikan sikapnya dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami para nabi tidak mewariskan. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Bagi kalangan yang menolak riwayat tentang tertundanya baiat Ali, mereka berpendapat bahwa Ali tidak menjadikan persoalan warisan sebagai syarat untuk membaiat. Justru disebutkan bahwa setelah selesai mengurus pemakaman Rasulullah, Ali segera menyatakan baiatnya kepada Abu Bakar secara damai dan tanpa paksaan. Adapun kisah tentang penyerbuan rumah Fatimah, penundaan baiat hingga 6 bulan, dan riwayat-riwayat serupa, dianggap oleh sebagian sejarawan sebagai tambahan yang muncul di masa-masa berikutnya, bukan dari riwayat sahih di zaman itu. Setelah pertemuan dengan Abu Bakar, Fatimah memandang suaminya Ali bin Abi Thalib dengan wajah yang masih basah oleh air mata. Dalam hatinya terlintas kembali kenangan indah bersama sang ayah. Ia teringat saat tanah Fadak dikelola langsung oleh Nabi untuk kebutuhan keluarga. Kini semuanya terasa hilang dari genggaman. Kesedihan Fatimah seolah dobel, kehilangan ayah sekaligus kehilangan hak atas lahan yang dahulu dikelola beliau. Dengan suara lirih penuh luka, Fatimah berkata, "Wahai Abu Al-Hasan, tidakkah engkau akan bersuara lebih lantang? Bukankah ini adalah hak keluarga Muhammad?" Ali menarik napas panjang, lalu memandang lembut istrinya. Dengan tenang namun penuh keyakinan ia menjawab, "Wahai putri Rasulullah, kita semua mendengar sabda beliau bahwa para nabi tidak mewariskan harta seperti umumnya manusia. Aku pun tak ingin memperkeruh keadaan umat yang saat ini masih dalam duka kehilangan nabi. Tak pantas rasanya kita menuntut kepemilikan saat umat masih berduka." Fatimah meremas jemarinya, air mata jatuh membasahi pipinya. "Tapi, tidakkah engkau merasa seakan kita dipinggirkan? Ayah telah tiada, dan sekarang tanah itu pun tak bisa menjadi milik kita." Ali menunduk menyembunyikan duka yang sama. Ia memahami betul perasaan Fatimah, namun demi persatuan umat ia memilih menahan gejolak hatinya. Sambil mengusap tangis istrinya, Ali berkata pelan, "Bersabarlah wahai Fatimah. Abu Bakar bukan ingin menyakiti kita. Ia sekadar menjalankan apa yang ia pahami dari sabda Rasulullah. Meskipun hati ini pedih, mungkin inilah ujian berat bagi kita, Ahlul Bait." Tahun-tahun berlalu setelah peristiwa itu, umat Islam pun tumbuh pesat. Wilayah kekuasaan meluas ke Irak, Persia, Syam hingga Mesir. Seiring meluasnya pengaruh Islam, muncul pula berbagai penafsiran sejarah awal. Tiap wilayah memiliki sudut pandangnya sendiri dalam melihat kisah ini. Bagi sebagian kelompok, ketidaksepakatan Fatimah dan Abbas dianggap simbol ketegangan antara kaum Muhajirin dan Ahlul Bait. Namun, bagi kelompok lain, sikap Ahlul Bait yang tak memperpanjang tuntutan justru menunjukkan keikhlasan dan semangat menjaga ukhuwah di antara umat Islam. Kisah ini pun tak lekang oleh zaman. Di masa pemerintahan Bani Umayyah hingga Bani Abbasiyah, peristiwa ini kerap diangkat dan dijadikan bagian dari wacana politik. Ada yang menyampaikannya dengan semangat kejujuran, namun ada pula yang memoles narasi ini demi mendukung kepentingan kekuasaan. Namun bila merujuk pada sumber-sumber riwayat yang paling sahih, kita menemukan satu pokok keterangan yang konsisten. Penolakan Abu Bakar terhadap permintaan Sayyidah Fatimah dan Al-Abbas bukan karena permusuhan atau kebencian, melainkan karena komitmennya pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa para nabi tidak meninggalkan warisan dalam bentuk harta. Apa yang mereka tinggalkan adalah sedekah bagi umat. Sayyidah Fatimah pun wafat dalam keadaan duka dan kecewa, serta menurut banyak riwayat, tidak lagi berbicara dengan Abu Bakar hingga akhir hayatnya. Meski begitu, tak ada pemberontakan yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib.
Al-Abbas pun tidak memaksakan kehendaknya meskipun rasa kecewa itu begitu dalam. Mereka sedih tapi akhirnya menerima. Sebuah sikap luar biasa dari keluarga Nabi dalam menghadapi keputusan yang berat. Demikianlah potongan sejarah pada masa transisi yang paling genting dalam kehidupan umat Islam. Saat percikan perbedaan bisa saja menjadi bara perpecahan, namun Allah menjaga umat ini. Kota Madinah akhirnya kembali tenang. Umat pun melanjutkan perjalanan sejarahnya. Peristiwa tuntutan warisan ini menjadi satu babak yang getir dalam catatan Islam awal. Di satu sisi, ada putri Rasulullah yang menuntut hak. Di sisi lain, ada Khalifah Abu Bakar yang merasa tak bisa melanggar sabda Nabi. Kesedihan pun menumpuk, namun yang menakjubkan, keduanya tetap menjaga adab, menjaga martabat agama. Ini menjadi cermin bagi generasi berikutnya bahwa perbedaan dalam pandangan adalah sesuatu yang manusiawi. Namun jangan sampai perbedaan itu menghancurkan persaudaraan, karena kesatuan umat adalah amanah besar yang diwariskan oleh Nabi kepada kita semua. Semoga kisah ini menambah pemahaman kita akan betapa beratnya ujian yang dihadapi para sahabat sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus menjadi pelajaran bahwa menjaga persatuan dan menahan ego pribadi adalah kunci kejayaan umat Islam. Di balik setiap keputusan, ada pergulatan batin, air mata, dan keikhlasan yang luar biasa. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika Anda merasa cerita ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe agar tidak tertinggal kisah-kisah sejarah Islam berikutnya yang penuh pelajaran dan keteladanan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.